Jokowi wajib ditangkap dan wajib diadili. Saya minta kepada Presiden Prabowo yang menurut bukunya Paradoks akan memberantas segala ketidakadilan. Ini kesempatan baik bagaimana guru politik Prabowo ini harus dihentikan. Apalagi sekarang masih kita dengar masih cawe-cawe. Yang kedua, kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih polemik bandara ilegal, yaitu bandara dari PT IMIP di Morowali ya. Sampai pada akhirnya Menteri atau Menhan mengatakan jangan ada republik di dalam republik ya. Sampai membuat Prabowo ini marah besar karena dianggap kedaulatan negara Indonesia diperjualbelikan di era Jokowi. Nah, sampai pada akhirnya pun Jokowi ikut buka suara mengatakan dia tidak pernah ya meresmikan bandara IMIP Morowali. Itu tanggapannya seperti apa Pak En? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2019? Enggak. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Tetapi netizen membongkar jejak digital Jokowi ya. Coba kita lihat ya, ini dilansir dari Bloomberg. Adapun penandatanganan pendirian kawasan IMIP ditandatangani oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina Xi Jinping di Forum Bisnis Cina di Jakarta pada 3 Oktober 2013. Selanjutnya pada 29 Mei 2015 kawasan industri IMIP diresmikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Nah, bandara IMIP ini adalah juga merupakan kawasan daripada PT IMIP ya. Jadi bandara IMIP di Morowali ini merupakan satu kawasan dari PT IMIP. Jadi kalau seandainya Jokowi membantah bahwa tidak meresmikan bandara IMIP, ya tidak mungkin karena dia meresmikan ya satu kawasan. Kalau satu kawasan ini udah tentu termasuk bandara ya yang sekarang dianggap ilegal, tidak ada imigrasi di situ, bandaranya private ya. Dan sekarang pada akhirnya pun diambil alih oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan. Buset, Jokowi bantah pernah resmikan bandara IMIP Morowali. Mulyono, ngeles mulu lo PA. Kalau menurut lo ini gimana nih? Lagi pula nih ya, ini bandara ada di rezim lu. Masa lu kagak tahu sama sekali tentang ini sih? Pakai bilang, tidak, saya tidak meresmikan. Tahun berapa ya, saya lupa. Seingat saya itu punya swasta. Ya, budok. Ngomonglah sama Bahlil. Dah pikun lo. Masa jadi presiden kagak tahu apa-apa sih? Apa sih yang lu tahu? Ini lagi para termul pada pengen pasang badan. Urusin no, kakek-kakek penyakitan. Maksud stres lu semua. Tobat mul, tobat, dah tua. Dah gini aja dah. Kata-kata hari ini. We walk the talk, not only talk the talk. Jokowi akhirnya membantah dirinya katanya tidak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Jujur ya, gua pribadi tidak percaya sama sekali. Apalagi ada termulnya yang mengatakan seperti ini, meminta agar Presiden Prabowo memecat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Woi ternak Mulyono, justru Presiden Prabowo lah yang memerintahkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin untuk menertibkan tambang-tambang ilegal, termasuk bandara yang diduga ilegal di Morowali. Harusnya kalian itu kan mendukung Presiden Prabowo, mendukung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang melakukan sidak di bandara tersebut. Karena apa? Karena jelas di situ tidak ada yang namanya bea cukai, tidak ada yang namanya imigrasi. Orang-orang dan barang bisa keluar dan masuk seenaknya tanpa ada pemeriksaan sama sekali. Bayangkan saja, lah ini kan bahaya sekali bagi kedaulatan negara kita. Makanya dikatakan jangan sampai ada negara di dalam negara, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah pertanyaannya, apakah Jokowi selama jadi presiden 2 periode itu tidak pernah tahu sama sekali soal itu semua? Lantas Jokowi taunya apa? Jujur ya, gua jadi curiga dengan kalian. Harusnya yang dipecat itu adalah menteri-menteri titipan yang tidak bisa bekerja, tapi justru menyusahkan Presiden Prabowo. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita akan bahas perihal berita isu yang dilemparkan oleh beberapa orang pembenci mengenai bandara yang ada di Morowali. Kenapa berita-berita ini, kebohongan-kebohongan ini terus disebar oleh mereka? Pertama, karena memang tujuan mereka adalah membuat nama Pak Jokowi buruk.
Syarat utama jadi termul atau ternak Mulyono, bahasa lebih gamblangnya binatang ternak. Pertama, tolol. Kedua, kudu punya darah-darah pengkhianat. Dan yang ketiga, kapanpun dibutuhkan, siap menjilat sampai ke ampas-ampasnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seorang Menhan saja yang berbicara, mereka bantah. Mereka tidak percaya, karena memang mereka dibayar oleh Mulyono untuk hal itu. Dan buat termul betina, nenek-neneknya termul, dengar baik-baik ya, pindah dulu otakmu yang didengkul itu ke kepala, supaya kau paham. Apa yang disampaikan oleh Pak Menhan bukan merupakan ujaran kebencian atau berita bohong seperti yang kau sampaikan. Tapi semua yang disampaikan oleh Pak Menhan benar adanya. Mungkin budak-budak termul yang lain percaya dengan narasimu, tapi tidak dengan saya. Karena saya orang Sulawesi Tengah, tahu persis tentang Morowali, dan tahu persis tentang apa yang terjadi di Morowali. Dan semua itu terjadi di era Presiden Joko Widodo. Mulai dari mendatangkan ribuan tenaga kerja asing dari Cina, sampai dengan bandara ilegal yang tidak memiliki aparatur negara. Ada seorang binatang peliharaan Jokowi mengatakan, bandara di Morowali itu dibuat di era SBY dan dilanjutkan oleh Jokowi. Dan bandara itu milik swasta, bukan negara. Itu kata mereka. Woi, termul, kepalamu saja yang besar, tapi otakmu seukuran biji wijen. Dengar ya, yang dipermasalahkan sama Pak Menhan dan rakyat Indonesia pada umumnya bukan mengenai bandaranya, tapi mengenai pengelolaannya. Di bandara itu tidak ada aparatur negara, tidak ada aparat keamanan, tidak ada bea cukai dan pihak imigrasi. Bila semua itu tidak ada, artinya siapapun dari negara luar bebas keluar masuk ke Morowali. Dan kemungkinan terburuk bisa terjadi, seperti penyelundupan senjata ilegal dari negara luar ke Indonesia. Sabu-sabu bisa masuk kapanpun mereka mau melalui Morowali. Dan tenaga kerja asing bisa masuk seenak mereka sendiri. Kerja di Morowali hanya jadi tukang sapu, tukang campur semen, tapi dibayar puluhan juta. Selanjutnya, walaupun bandara tersebut milik swasta atau pengusaha asing, tapi keberadaan bandara itu berada di Indonesia. Artinya, mereka harus patuh dan tunduk terhadap peraturan yang ada di negara Indonesia, bukan seenaknya sendiri. Dan semua kerusakan itu, kebebasan itu, terjadi di era Presiden Joko Widodo. Ini bukan cerita 1-2 bulan, tapi sudah puluhan tahun. Bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan negara. Siapa yang harus disalahkan? Apakah Pak Prabowo atau Pak Menhan? Menurut saya, yang patut disalahkan dan harus bertanggung jawab, pertama, mantan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, seorang wanita yang digaji oleh negara, tapi tidak berguna, keasikan duduk manis di kursi empuk. Ketua DPR RI, Puan Maharani. Mereka berdua harus bertanggung jawab. Mustahil mereka tidak tahu. Jadi banyak netizen mengatakan Jokowi ini sudah mulai panik dan ketar-ketir ya. Cukup banyak masalah yang menerpa dirinya ya. Termasuk masalah dugaan ijazah palsu yang belum kelar-kelar. Sampai para pengikutnya atau termulnya pun ya dibikin tidak berkutik di acara Rakyat Bersuara, yang pada akhirnya pun terbongkar kalau Andi Aswan mempresentasi yaitu ijazah Jokowi yang dipublis oleh Dian Sandi sebelumnya ya, diedit. Jadi relawan-relawan Jokowi ini saja kalau kita lihat mereka cara berbohongnya masih ketahuan ya. Jadi pada akhirnya pun terbongkar kalau ijazah Jokowi yang ditampilkan di Rakyat Bersuara yang diedit dengan sumber daripada ijazah Jokowi yang ditampilkan oleh Dian Sandi di akun X-nya. Logika sesat ahli kubu Jokowi bikin bingung Prof. Effendi Ghazali dan satu ruangan. Para ahli yang dihadirkan juga tidak bisa membuktikan itu asli. Iya, buat apa ini? Bukan, saya mau bayangkan nanti di pengadilan ahli-ahli itu juga nggak bisa mengatakan ini asli. Hanya UGM yang membandingkan bisa. saja. Bukan identik atau tidak. Kalau misalnya laboratorium. Iya, cuma mengatakan ini identik Pak, itu aja. Tapi tidak bisa membuktikan asli. Nggak bisa, hanya UGM yang bisa. Nggak bisa. Bukan. Terus gini ya. Betul kan? Iya, betul. Hanya UGM yang bisa kan? Betul. Iya, betul. Hanya UGM yang bisa. Ya, yang lembaga yang mengeluarkannya. Hanya UGM yang bisa dalam kasus ini. Saya warga negara menunggu nih di pengadilan, Pak, gitu. Saya warga negara nunggu pengadilan. Terus pengadilan menghadirkan para ahli dari kedua belah pihak. Tapi Pak Yosua bilang
ahli-ahli ini tidak bisa membuktikan bahwa ini asli. Ya. Terus saya ngarepin apa dari pengadilan? Maaf loh ini. Identik. Jadi ketika dikombinasikan bahwa ini identik, kemudian ada lembaga yang menyatakan bahwa ini asli, baru terkonfirmasi bahwa itu asli. Mati lah kita. Nggak bisa. Kenapa? Jadi bentar, ahli hanya bisa mengatakan ini identik. Oke. Laboratorium. Ya, Asli atau bukan? Tanya UGM. Oke. Ada lagi, tanya Mas Roy Suryo. Ini asli atau bukan? Nggak bisa karena hanya UGM. Jadi semua ahli tidak bisa menyimpulkan, hanya UGM yang bisa menyimpulkan asli atau palsu itu ya. Memang seperti itu. Ya. Memang seperti itu. Oke. Itu Katanya scan. Katanya scan. Ini scannya siapa? Saya Ini scannya siapa? Satu angkatan. Ini scannya satu angkat. Oke. Minggu lalu Andi Hasan mengatakan Sama, saya ini sampaikan scannya ini. Jokowi. Oke. Saya tampilkan Ini scannya Jokowi. Ini scannya Jokowi bukan? Yang mana ini? Bukan ini yang kamu pegang. Saya kasih tahu kan perbandingan itu. Lah enggak, scannya perbandingan siapa? Jokowi. Oke, Scannya sekarang yang Jokowi Dumatno aja, mana? Pak. Baik, saya tambahkan lagi ya. Sebelum Anda Kasihan Ainus, Oke. kasihan rakyat bersuara, kasihan Mas Aiman, udah menampilkan, udah ngasih Anda nggak berani scannya Jokowi menampilkan mana? bahwasanya Nobatno itu adalah Jokowi. Mana? Nggak ada perasaan itu. Jadi kita sepakati bahwa apa yang dianalisis ini bukan dari scan yang diklaim asli oleh Bang Andi Azwar. Berarti palsu, Itu aja. bohong. Sayang sekali. Sayang sekali. Kan ini dari saya. Bohong. Iya, tapi Udah ini bukan. lain, nggak ada masalah. Ini dari Siapa? scan. Saya punya saya. Ada nggak file? Ada nggak? Yang file tadi itu. Mana? Ini udah bisik-bisik ya. Talk the talk aja nih. Ini talk the talk of the talk. Oke. Oke, baik. Ya. Ini yang dari scan asli. Ya, saya punya saya. Scan asli Manjur punya. ada garis merahnya. Ada garis merah. Menurut topi merah? Yang dikatakan itu talk the talk of the talk. Petok. Ya udah. Silakan topi merah, silakan. Ya. Oke, memang di sini memang terlihat ada garis merahnya, tetapi kita bisa lihat juga di sini ada merah, di sini Ada juga merah ada juga merah, tuh di sini bawah. ada juga merah. Artinya di sini adalah bisa jadi ini adalah efek dari tone mapping yang ekstrim. Bukan dari capnya. Saya nggak bisa. Belum tentu dari belum capnya. tentu ya. Nggak bisa Oke. memastikan. Tapi ini belum tentu juga dari capnya karena memang efek dari tone mapping yang ekstrim itu memang bisa menimbulkan bercak bias kayak gitu. Oke, silakan. Ya, yang kita bicarakan di sini, yang sedang dibicarakan dari tadi itu bukan forensik digital, ya. Saya ingin mau meluruskan dulu. Ini namanya image processing, ya. Jadi image processing itu memproses gambar apapun itu boleh. Tetapi ketika kita ingin menjadi bukti sebuah pengadilan itu tidak boleh dengan cara seperti ini. Yang asli mana? Kita harus verifikasi dulu objek. Lah ya yang asli aslinya mana? memang. Mana? Ya. Nah, objek aslinya sudah diperiksa Lah oleh mana? Polda Metro Jaya. Jangan bohong. Sudah diperiksa oleh Bareskrim. Itu memenjarakan ini palsu ini. Saya ingin meluruskan tadi Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa saya dituduh sebagai ahli yang memenjarakan dia gitu ya. Nggak ada hubungannya. Saya sama sekali tidak membahas pasal-pasal. Seluruh Indonesia tolong disut orangnya ini. Ini yang mempengaruhi polisi. Ini yang mempengaruhi Polda Metro. Ini orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya. Udah, ini yang mencelakakan polisi. Prosedur. Enggak, ini yang mencelakakan Polda jadi salah. Oke, Anda jelas. Salah. Anda juga merusak undang-undang ITE. Udahlah, sana udah. Sekarang soal udah pulang. Dumatno, Mas Andi Azwar, apa yang Anda mau sampaikan? Biar kita tuntaskan baru setelah itu proses hukumnya di Bang Rifai dan Prof Denny. Ini nggak ada gunanya sama sekali. Yang jelas palsu. Yang ditampilkan dia tuh palsu. Ngapain? Anda aja yang palsu. Nggak usah. Anda palsu. Dumatno bilang Jokowi. Dumatno apa yang mau sampaikan? Coba file saya dikeluarkan ya untuk yang apa? Nomor 3. Ini baru Dumatno. Biar satu-satu. Oke. Nomor 3 apa ya? Mana buat apa? Ini yang disampaikan ini yang dibilang Bung Rustam. Ada Bung Rustam. Ya, Bung Rustam itu adalah anaknya Dumatno. Tapi saya sudah bertemu dan kemarin saya sudah jelaskan dan saya sudah kirim ke Aiman juga. Ya. Itu adalah Dumatno bukan anaknya. Ya. Dan ini yang dibilang ini adalah Dumatno. Ya, yang dianalisis oleh Roy Suryo. Ya kan? Bohong. Siapa bilang ketika saya buat dengan retina face, kemudian juga dengan art face. Dia bilang selesai dulu. Tunggu selesai dulu. Tunggu selesai dulu saya. Kamu bohong. Tunggu selesai dulu. Dumatno mana sih? Ini adalah Dumatno. Panggil orangnya. Bukan anaknya Dumatno. Ngapain nyeritain orang lain? Ngapain nyeritain orang lain? Sini enggak apa-apa. Oke. Kedua, ya ini Jokowi ketika bertunangan. Ya. Ketika kita cek dengan retina face dan art face, retina face itu untuk detail wajah berdasarkan retina. Itu belajarnya di mana? Dari mata, sudut dari bibir, hidung, ya. Kemudian itu ada algoritma yang mutar, yang jalan. Hasilnya? Disamakan hasilnya tidak cocok. Tidak cocok. Oke, baik. Terus yang kedua, yang saya dengan Dumatno. Coba. Oke. Ini Bang Andi Azwar dengan Pak Dumatno. Pak Dumatno, ya. Identik semua. Ini baru tahun ini ya, beberapa hari lalu ya? Iya, beberapa hari lalu. Cocok. Ya. Jadi sebelumnya biar kita jelas nih. Ini menggunakan retina face. Jadi di sini nih, sudut sini.
mata. Ya, oke. Intinya bahwa ini Pak Dumatno, foto yang ada di ijazah scan-nya yang tadi ditunjukkan tadi oleh Bung Andi Azwan itu bukan Dumatno. Bukan Dumatno. Yang sebelumnya diklaim oleh Bung Rustam. Ya. Bahwa ijazah kita munculkan lagi scan ijazahnya Bang Andi Azwan coba. Menurut Anda, ijazah yang beredar, ya apakah itu Dian Sandi, apakah scan yang diklaim ternyata dari Dian Sandi juga? Dumatnonya mana? Dumatnonya saya mau ketemu Dumatnonya keluar. Ini kalau yang nerangin ini misalnya ahli pakar digital forensik saya percaya. Ini mau hadir. Saya nggak percaya nerangin cuma Andi Aswan. Dumatnonya mana? Kredit bisa siapa dia nerangin ini? Bang Andi Aswan. Jelasin scan asli sama palsu aja nggak bisa. Udah jelas Ijazah ini aja palsu. Jadi ini. Mana? Kamu hadir. Saya kemari mau ketemu Dumatno. Anda mengatakan apa, Mas? Jadi itu berdasarkan sepupu ponakan saya. Ponakan, oke. Seperti itu. Tapi buat saya itu nggak penting. Saya cuma pengen Dumatnonya hadir. Mana Dumatno? Mana Dumatno? Yang katanya itu Dumatno. Itu aja udah. Untuk menghadir Dumatno. Tapi waktu itu kan Anda mengatakan bahwa foto itu adalah fotonya Dumatno, bukan foto Pak Jokowi. Menurut ponakan Anda. Ponakan Anda mendapat informasi dari anaknya Dumatno. Makanya kalau ada Dumatno, bisa kita temukan. Katanya hari ini kan dia ngomong mau datang Dumatno. Mana Dumatno? Jadi jangankan Dumatno. Dumatno aja nggak berani datang, apalagi Jokowi. Saya tantang ayo coba dengan menggunakan teknologi apa Retina Face dan Art Face. Mau tantang apa? Menggunakan ini saja. Ya, yang saya tanya Dumatno datang ini. Pasnya. Udah nggak jelas nih. Udah. Thank you. Terima kasih. Oke, baik. Ya jelas kan? Dumatnonya mana? Katakan secara teknologi. Ini yang jelasin teknologi, orang yang nggak ngerti teknologi ngapain? Jadi selalu berlindung yang namanya dari ijazah Jokowi itu yang ada garis merah. Ternyata adalah bohong besar. Sayang. Bohong ini. Oke, kita udah clear semuanya. Silakan pemirsa tentu yang menarik sebuah kesimpulan. Silakan, kita tidak melakukan apapun ya. Silakan menarik kesimpulan dari apa yang kemudian sudah panjang lebar. Yang jelas saya kasihan. Mas Aiman minggu lalu udah dibohongi. Katanya ini ijazahnya scan. Mana scan? Yang lalunya berbohong juga. Karena kita bicara kasus hukumnya. Saya berikan kesempatan pada Prof. Denny Indrayana. Terima kasih Bang Michael. Jadi perlu saya tegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Mas Michael ini bukan balas dendam ya. Karena Bang Andi Azwan sudah melaporkan Bang Michael di Polres Jakarta Selatan. Jadi ini bukan dalam rangka balas dendam, tidak ya. Tetapi ini benar-benar dalam rangka kita menegakkan hak-hak seseorang warga negara yang ketika dituduh dalam suatu forum televisi dan itu disiarkan kepada rakyat Indonesia, maka perlu dimintai pertanggungjawaban ketika bahasanya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Andi Azwan telah membangun satu narasi pada saat debat di Garuda TV bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Mas Michael kemudian adalah meminta klarifikasi dari Dewan Pers terkait dengan status dia sebagai seorang wartawan. Sehingga terjawablah tuduhan yang dialamatkan oleh Andi Azwan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Maka ketika sudah mendapatkan klarifikasi resmi dari Dewan Pers, berarti Andi Azwan telah melakukan suatu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, pasal yang kami akan laporkan itu pasal apa saja? Yang pertama pasal 310 dan pasal 311 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27A terkait dengan fitnah terhadap kehormatan seorang warga negara. Jadi yang kami lakukan hari ini adalah melakukan suatu langkah untuk menegakkan harkat dan martabat seorang warga negara yang nyata-nyata beliau adalah seorang wartawan tetapi dituduh itu kemudian wartawan gadungan. Jadi tidak ada unsur balas dendam. Kami di sini adalah betul-betul ingin menegakkan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan bukti-bukti, ya. Kebetulan kita di sini ada salah satu saksi kunci yang mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung peristiwa yang kita duga peristiwa pidana itu, yaitu Mas Roy. Jadi kehadiran Mas Roy ini bukan untuk membuat Andi Azwan semakin terpojok, tidak, tetapi untuk memperkuat laporan. Dan kebetulan yang dituduhkan oleh Andi Azwan itu kan masih dalam konteks diskusi soal ijazah palsu yang diduga milik Presiden Joko Widodo gitu. Sehingga memang ini makin hari makin menarik gitu. Ijazah ini makin hari makin menggelinding liar seperti bola salju. Bukan hanya menyasar Mas Roy, CS, tetapi ini juga sudah menyasar orang-orang Pak Joko Widodo sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ijazah ini diklirkan dari awal supaya tidak ada lagi korban-korban baru. Ya, jadi ijazah misterius akan kembali menelan korban-korban baru dan korban-korban baru itu justru datangnya dari kubu Pak Joko Widodo.